Baik rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan steering and hoist hydraulic circuit diagram pada HD785-7. Sebelumnya kita akan lihat untuk komponen-komponennya pada sistem steering and hoist di unit tersebut. Yang pertama dari bawah kita lihat di sini ada hydraulic tank, di mana jika dilengkapi ada tambahan untuk oil temperature sensor. Kemudian ada 3 pompa ya yang digerakkan oleh engine, di mana 3 pompa tersebut ini tandem jadi satu. Urutan pompa yang pertama dekat dengan engine A itu yang pertama ada steering pump. Kemudian yang di tengah ada hoist pump, dan yang paling ujung adalah hoist control pump. Kemudian yang berikutnya juga ada steering pump. Cuman steering pump ini digerakkan oleh motor. Akan aktif ketika mode automatic emergency steeringnya aktif, ataupun kita menekan emergency steeringnya pada switch di dashboard. Kemudian setelah itu di sini dilengkapi ada 2 strainer, 1 strainer untuk steering dan 1 strainer untuk hoist. Kemudian juga ada emergency steering switch. Ini nanti fungsinya ketika tekanannya tidak ada posisi switch kontak on, maka si motor steeringnya ya akan aktif sehingga untuk steering pump akan bekerja. Nah, ini ada on off-nya ya, akan off ke on ketika tekanannya di 8,25 kg per cm persegi. Akan on ke off ketika tekanannya di 6 kg per cm persegi. Kemudian selanjutnya naik ke atas ya, dipasang adanya check valve untuk steering atau non-return valve. Kemudian ada satu lagi non-return valve untuk steering juga. Dia hanya bisa melewati ke atas, tidak bisa ke bawah, sehingga nanti kegunaannya ketika posisinya steering motor steering aktif ya, maka tekan tersebut akan ke kanan, tidak bisa ke bawah. Karena apa? Ada non-return valve atau check valve. Begitu sebaliknya, ketika yang aktif adalah pompa steering yang digerakkan oleh engine, maka tekanan tersebut akan ke kanan ya, akan ke kanan ke sana ya, ke steering control valve atau demand valve, tidak bisa turun ke bawah ke sini. Nah, itu fungsinya dari non-return valve atau check valve. Kemudian dilengkapi dengan check port ya, atau pressure gauge ya di sini ya. Artinya ketika kita melakukan ppm, kita bisa menggunakan check port tersebut. Kemudian selanjutnya, komponen selanjutnya ada demand valve atau steering control valve. Ya. Ada steering control valve atau orbital valve. Sama dilengkapi dengan check port juga, kita bisa melihat tekanan pada steering valve tersebut. Kemudian ada crossover relay valve, ada steering cylinder kanan ataupun steering cylinder kiri. Berikut untuk sistem steeringnya, komponen-komponennya. Selanjutnya untuk di hoist sistemnya ya. Yang pertama ada hoist control valve
Nanti yang ngatur untuk posisi silinder tersebut, apakah posisi lower, float, hold, ataupun rise. Ya. Kemudian hoist control valve, ya ini ada garis titik-titik ini, dia dikontrol oleh dam control valve atau EPC, Electronic Control Proportional Valve, di mana ada 2 solenoid valve, ada 1 solenoid proporsional, artinya besar kecilnya arus akan berpengaruh ke output pressure yang dihasilkan untuk menekan hoist control valve. Yang kedua, ada solenoid on-off valve, jadi dia hanya mengarahkan saja. Apakah lewat ke B atau lewat ke A. Jadi ada 2 ya, EPC. Kemudian ada steering oil cooler, ya. Steering oil cooler di mana dipasang adanya sensor juga, ya, sensor steering. Kemudian nanti akan turun ke bawah dilengkapi dengan filter, ya, filter hoist. Kalau di sini simbolnya cuma ada 1, berarti ada 1 filter hoist. Nanti gabung outputnya dengan steering, ya. Kemudian tadi lupa ada hoist cylinder, ya, atas ataupun bawah, kanan ataupun kiri, ya. Ada 2 sama, dilengkapi dengan adanya check port. Kita bisa melihat tekanan di silinder tersebut lewat check port tersebut. Nah, untuk tekanannya kita bisa lihat di main reliefnya atau relief valve-nya. Untuk sistem hoist di sini kebaca di 210 kg per cm persegi. Artinya teman-teman ketika melakukan PPM kok dicek kurang dari 210, berarti ada abnormal di tekanan tersebut. Di steering pun juga sama, ya, tekanannya di 210 kg per cm persegi. Berikut untuk reliefnya. Sedangkan untuk pilot valve-nya atau pilot kontrolnya, ya, pilot kontrolnya, yaitu di EPC, ini disetting pressure di 35 kg per cm persegi. Itu untuk komponen-komponen dari steering dan hoist pada HD 785-7. Untuk selanjutnya kita akan membaca bearing diagramnya. Kita akan urutkan untuk sirkuit hidrolik diagramnya. Untuk sistem steering terlebih dahulu, yang pertama tadi oli dari hidrolik tank akan naik ke atas, ya, masuk ke strainer, dari strainer masuk ke pompa steering yang digerakkan oleh engine tadi di sini. Kemudian akan naik ke atas, ada simbol flexible hose, artinya di sini terpasang hose di sini, ya. Kemudian naik ke atas ada 2 strainer, ya, teman di sini melewati 1 strainer untuk steering. Kemudian melewati juga adanya emergency steering pressure switch, ya. Kemudian ada flexible hose lagi di sini. Kemudian melewati check valve, bisa naik, nggak bisa turun, dan mencegah aliran balik, ya, ketika sudah naik itu nggak bisa kembali lagi. Kemudian di sini ada check port, bisa kita ngecek untuk tekanannya. Kemudian nggak bisa ke bawah, ya, atau di sini ke bawah cuma sampai di check valve sebelah sini. Karena apa? Di sini ada check valve atau non-return valve, nggak bisa turun tapi nggak bisa naik. Sehingga ketika pompanya yang steering di sini bekerja, maka tekanan yang ada di pompa tersebut tidak akan ke kiri, tapi akan ke kanan. Ya, ke kanan di sini akan menuju dari sini, ya, dari sini akan naik ke atas menuju ke steering control valve atau demand valve.
Nah, masuk ke portnya sini ya, ada port yang sini. Kemudian masuk ke sini, nanti tergantung arah alirannya ya. Alirannya dia masuk ke posisi mana, posisi control valve tersebut. Di sini dia disetting ke posisi mana, di mana ini ada 4 kamar, berarti ada 4 posisi. 1, 2, 3, 4. Ada 4 posisi, nah tergantung arahnya mau dikemanakan. Kemudian dari demand valve, ini akan ke bawah ke sini. Ketika steering diaktifkan ya, kemudian masuk keluar dari port ST pada demand valve melewati flexible hose, kemudian masuk menuju ke steering valve atau orbital valve yang berada di bawah steering atau kabin ya, di bawah kabin. Di mana di sini ada 3 posisi, 1, 2, 3 sama, dan tergantung posisinya seperti apa. Ya, posisi untuk steering valve-nya digerakkan oleh steering wheel operator ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian akan turun ke bawah di sini output, contohnya ke posisi outputnya di LT ke kiri, maka akan keluar menuju ke crossover rally valve, di mana crossover rally valve biasanya letaknya di atas axle bagian depan. Ya, sebelum masuk ke silinder, di situ ada crossover rally valve. Ya, kemudian masuk menuju ke silinder ya, menuju ke silinder. Berarti di silindernya ada 2 silinder ya, walaupun di sini mau gerakkan ke kiri, maka yang disuplai adalah 2 silinder juga, cuma posisinya yang berbeda. Kalau di kiri di sini disuplainya pada posisi silinder head ya, pada posisi headnya di sini, sedangkan kalau yang di kanan percabangannya di sini. Mohon maaf. Ini percabangannya ke sini. Maka akan masuk ke posisi silindernya yang bottom. Masuk ke sini, posisinya silindernya yang bottom. Sehingga pergerakannya akan bergerak ke kiri ya, bergerak ke kiri. Itu untuk steeringnya. Nah, ketika posisi steering silindernya diisi pada bagian bottomnya di sini, maka yang bagian head dia akan keluar. Ya, keluar, kemudian keluar ke sini. Ya, akan menuju ke steering valve kembali. Kemudian return akan balik ke sini. Kemudian akan balik ke tangki ya. Akan balik ke tangki. Di sini R, returnnya ke tangki. Nah, ini kalau diteruskan ke tangki untuk returnnya. Ketika posisi normal pergerakannya seperti itu. Cuman ketika posisi steering valve tertutup, artinya si operator tidak menggerakkan steering wheel sama sekali, maka posisinya di sini adalah posisi ngeblok ya, posisi ngeblok, baik dari kanan ataupun kiri tidak bisa keluar. Sehingga apa yang terjadi? Maka ketika tire depan terkena suatu material atau suatu lah ya, border ataupun yang lainnya, sehingga akan mengakibatkan roda tersebut akan kegencet ataupun bergerak ke bawah, contohnya ke kiri, maka akan berfungsi si crossover rally valve tersebut ya. Tekanan yang over tadi ya, dia akan turun ke bawah ke sini, kemudian akan membuka line yang di crossover, sehingga akan mengakibatkan valve yang ada di sini turun ke bawah. Sehingga yang tadinya di posisi bottom, tekanan tersebut over, akan hanya dipindahkan ke posisi headnya. Itulah fungsi crossover rally valve.
Jadi sebagai safety ketika posisi steering valve-nya tertutup semua, si operator tidak menggerakkan kanan dan kiri, tire depan itu kena material sehingga bisa berbelok. Nah, itu cuman mengubah ya, atau mengarahkan aliran oli dari bottom ke head. Begitu sebaliknya, kalau semuanya dari head berarti dia dari head ke bottom. Jadi tidak dibalikkan ke hydraulic oil tank. Begitu untuk line-nya ya, di sini tadi sebelum outputnya, sebelum ke tangki dia melewati oil cooler. Ke bawah di sini ya, akan ke bawah ke sini, kemudian turun ke bawah return menuju ke filter hidrolik. Itu ketika posisi steering digunakan secara normal. Sedangkan ketika kita tidak menggerakkan engine, merunning engine ya, maka kita bisa menekan tombol emergency steering. Ketika tombol emergency steering itu diaktifkan, maka akan mengaktifkan motor yang ada di sini ya, motor hidrolik untuk menggerakkan steering emergency, sehingga oli yang ada di sini hydraulic tank akan naik ke atas ya, dipompa oleh emergency steering pump melewati flexible hose, kemudian melewati check valve, dari check valve kemudian menuju ke steering control valve atau demand valve, sehingga juga tidak ke bawah karena di sini dipasang adanya check valve. Nah, ketika terjadi overpressure di sini ya, dia akan di drain juga ya, lewat drainnya di sini ada relief valve-nya di 210 kg per cm persegi. Itu untuk steering system sirkuit hidrolik diagram pada hari 785/7. Untuk selanjutnya kita akan jelaskan atau belajar untuk hoist sistemnya. Yang pertama seperti sama ya, oli dari tangki hidrolik kemudian akan naik ke atas menuju ke hoist pump atau hydraulic pump ya, untuk hoist, kemudian naik ke atas melewati flexible hose, kemudian melewati strainer di sini, kemudian naik ke atas. Di sini juga ada check portnya, kita bisa lihat cek tekanannya di sini. Kemudian ke kanan ada melewati flexible hose lagi, kemudian naik ke atas masuk ke demand valve. Ya, dari demand valve tadi sama, ada 4 posisi. Nah, tergantung posisi demand valve-nya seperti apa ya pada demand valve tersebut. Nah, demand valve ini dikontrol oleh LS ini ya. Jadi akan sangat berpengaruh si demand valve tersebut ya, LS-nya ini, LS-nya dari load sensing-nya steering valve. Jadi ketika ada abnormal pada LS-nya, maka demand valve juga akan abnormal. Artinya bisa dipastikan untuk LS-nya, selain LS-nya dari orbital valve menuju ke steering valve atau steering control valve atau demand valve, itu pastikan tidak ada kebuntuan di situ. Kemudian dari sini output ya, dari demand valve masuk menuju ke hoist control valve. Ya, ke hoist control valve, yang mana hoist control valve nih portnya namanya port P ya. Ada port P, kemudian masuk menuju ke bawah di sini dia stand B. Ya. Stand B nanti tergantung dari posisinya seperti apa. Posisi hoist control valve, apakah posisi lower, float, hold, ataupun rise. Nah, ketika tidak digunakan, maka dia akan di-drain, dibatasi tekanannya di 210 kg per cm persegi.
Ya, contoh seumpamanya diposisikan ke posisi lower ya, berarti line yang kedua di sini akan lurus ke sini masuk ya, karena lowernya di sini ini akan terhubung. Berarti line yang di sini akan terhubung ke sini, dia akan masuk menuju ke high cylinder. Ya, ini akan menuju ke high cylinder pada posisi head. Ya, pada posisi head. Ini pada posisi head, lower turun. Ya, maka si silinder tersebut akan posisi turun ya, masuk ke posisi headnya di sini. Kemudian returnnya, posisi bottomnya ketika posisi turun, oli yang di sini akan keluar ya ke bawah ke sini, maka akan melewati sini ya, akan kembali ke tangki. Ini output ke hose control valve ya, melewati ke tangki. Ini akan keluar melewati tangki ya, melewati sebagian akan dilewatkan ke oil cooler terlebih dahulu ya, baru ke bawah. Ini kalau diteruskan akan kembali ke tangki. Nah, ini akan kembali ke tangki melewati filter. Ini akan turun ke bawah ke sini melewati filter untuk kembali lagi ke tangki. Itu untuk aliran utamanya, pompa utamanya. Sedangkan untuk berikutnya ada pompa hose control pump, yang mana hose control pump ini nanti digunakan untuk menggerakkan hose control valve yang ada di sini. Ya, menggerakkan di situ. Line-nya dari tangki hidrolik akan naik ke atas ya, melewati hose control pump. Kemudian dari hose control pump ya akan melewati flexible hose. Kemudian naik ke atas, ke kanan ya, dari kanan masuk ke EPC, electronic proportional control valve ya, atau dam control valve di sini. Kemudian lainnya di sini melewati dua sel tadi. Yang pertama solenoid untuk proportional control valve-nya. Yang kedua ada on-off solenoid valve-nya. Nanti akan digunakan atau dialirkan apakah ke A ataupun ke B. Contoh kalau ke A berarti lainnya ke sini, outputnya kemudian ke sini. Nah, berarti lainnya dari bawah, dia akan menggerakkan hose control valve ke posisi atas. Sedangkan kalau outputnya B berarti kebalikan, dia akan naik ke atas ya di sini, maka dia akan mendorong ke bawah ya, akan menggerakkan si control valve untuk bergerak ke bawah. Nah, besar kecilnya tekanan tersebut nanti diatur oleh si solenoid proportional control yang ada di sini. Tekanannya di sini ada di 35 kg per cm persegi untuk yang EPC-nya atau control valve-nya, dam control valve-nya. Sedangkan kalau yang hose control valve-nya atau di hose-nya itu tekanannya di 210 kg per cm persegi. Sehingga ketika ada problem ya berarti tinggal ngecek satu-satu ya di komponen-komponen tersebut. Apakah problemnya nanti di steering system ataupun di hose system. Ya, bisa dicek dulu untuk tekanannya, standarnya, apakah sudah ada ataupun belum. Demikian untuk penjelasan dari steering and hose system hydraulic circuit pada HD 785/7. Terima kasih.